Dudes, you guys are gonna go back in time. Yeah! You are going to have the most excellent adventure. No way. Yes way, Ted! What if we were lying? Why would we lie to ourselves? Gentlemen, we're history. Selamat pagi lagi ICA, Anda akan mendengar suara yang sama. Setiap kali saya berkhotbah, suara pengumuman yang sama, suara yang khotbah sama gitu ya. Ya memang dilakukan oleh orang yang sama. Oke, selamat datang di Ibadah Bahasa Indonesia, Gereja ICA. Wah, pagi ini lumayan banyak yang hadir. Senang rasanya kalau ibadah paginya rame gitu ya. Saya Bebe, salah seorang pastor di ICA yang hari ini kebagian jatah untuk berkhotbah, membagikan isi hatinya Tuhan buat kita semua pagi ini. Sebelum saya masuk ke dalam khotbah hari ini, satu hal yang saya mau ingatkan lagi, ini berarti diingatkan ketiga kali. Tadi yang pertama ada video, yang kedua ada slide pengumumannya. Buat teman-teman yang volunteer di ICA, hari ini kamu harus daftar untuk bisa ikut volunteer night. Jadi volunteer night itu kalau kamu daftar sama dengan food gitu ya. Jadi kalau mendaftar maka saya bisa order makanannya. Nah, jangan bingung outfitnya. The goal is not kayak focusing di outfitnya, tetapi kehadiran kalian itu yang lebih penting sehingga kita boleh punya team bonding malam itu, kita boleh sama-sama dikuatkan malam itu. Kalau teman-teman yang dulu pernah pelayanan tapi sekarang nggak aktif, apakah boleh? Boleh. Silahkan mendaftar, nanti ada pilihannya di situ. Saya cuma terlibat di production Natal kemarin, apa bisa? Boleh, kami tetap menganggap Anda sebagai bagian dari volunteer ICA, karena kan siapa tahu kemudian Anda akan melayani lagi di ICA. Kalau misalnya saya bawa pasangan tapi pasangan saya nggak pelayanan di ICA, boleh. Karena kami tahu bahwa keluarga juga ikut melayani pada saat volunteer kami melayani di ICA. Jadi ayo teman-teman jangan takut duluan karena temanya baju 80-an, saya belum lahir di zaman itu sama gitu ya. Pokoknya kita ramaikan saja, kita datang dan let's have fun together, let's create a good memory bahwa ICA ternyata kita bukan cuma pelayanan tapi kita bisa have fun bareng, oke? Jadi ingatkan, ajak semua volunteer yang lain. Gabungan ya, jadi ini bukan cuma acara untuk volunteer di West, ini gabungan East dan West tapi kita lakukan di West. Karena hampir gak mungkin kita berkostum lalu masuk ke dalam Galaxy Mall Bapak Ibu. Ya kalau Anda berani sih gak apa-apa ya gitu, ngelewatin sampai ke lantai 4 gitu dengan outfit seperti itu di mall, monggo kalau berani gitu ya. Nah tapi kita akan kumpul di ICA West karena tempatnya memang lebih besar, kurang lebih seperti itu. Jadi hari ini daftar so that I can order food for you, promise it will be good food that day. Oke. Hari ini kita masih ada di dalam seri khotbah for his service. Dalam bahasa Indonesianya bagi pelayanannya. Kita masuk di episode yang ketiga. Jadi kalau Anda kelewatan episode pertama dan kedua gitu ya. Silahkan lihat di YouTube-nya ICA Surabaya. Ada khotbah dalam bahasa Indonesia sehingga semuanya masih bisa nyambung gitu. Kalau nggak salah totalnya 5 episode untuk seri khotbah kita yang kali ini. Dan judul di episode yang ketiga ini adalah menemukan dan menggunakan shape-mu. Nah, buat yang minggu lalu gak datang, shape ini apaan? Nanti kita bahas sedikit, oke? Jadi, kalau Anda ingat, seri khotbah ini kan masih di awal tahun. Seri khotbah paling pertama di awal tahun ini adalah in his image, yaitu di dalam gambarnya Tuhan. Dimana kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita sesuai dengan gambarnya, maka kehidupan kita harus meneladani Yesus, bagaimana dia hidup. Ya kan, kita ada 4 atau 5 episode waktu itu ngebahas tentang itu. Kemudian setelah kita belajar tentang di dalam rancangan gambarnya Tuhan itu, kita melanjutkannya ke dalam bagi pelayanannya hari ini for his service gitu. Nah, di dalam seri yang sekarang ini kita tahu bahwa Kristus datang ke dunia untuk melayani, bukan cuman untuk dilayani. Dia nggak datang untuk dilayani, saudara. Yesus Kristus datang ke dunia untuk melayani dan menebus dosanya kita.
Jadi kita sebagai orang yang percaya, kita juga harus percaya bahwa kita sudah ditebus lunas oleh Tuhan. Dan karena kita sudah ditebus, kita punya tujuan yang baru datangnya dari Tuhan. Dan tujuan hidup kita, kalau Anda masih blank, apa sih tujuan hidup saya? SECS, tugasmu adalah memuliakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Oke? Nah, bagaimana cara kita memuliakan Tuhan? Salah satunya melalui pelayanan kita. Saudara, satu hal yang sangat berbeda dan menurut saya hal yang sangat indah. Perbedaan kita sebagai orang Kristen dengan mereka yang non-Kristiani bahwa kita melayani bukan untuk mendapatkan keselamatan itu. Kita melayani karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita Tuhan turun ke dunia, Tuhan menyelamatkan, menebus kita. Dan kemudian kita melayani karena kasih yang kita alami itu. Karena kita mengasihi Tuhan yang sudah berikan hidupnya buat kita. Bukan sebaliknya. Jadi tidak ada pelayanan yang kita lakukan yang bisa membawa kita kepada keselamatan itu. Tetapi keselamatan sudah terlebih dulu diberikan. Dan kita melayani karena kita tahu bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Jadi ini penting supaya nggak salah mindset gitu ya. Karena ini adalah perbedaan yang menurut saya indah sebagai kita followernya Tuhan Yesus. Dan kita juga diingatkan minggu lalu bahwa hidup kita ini nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang salah di dalam kehidupan Anda. Tidak ada satu hal pun Tuhan ciptakan Anda yang itu asal-asalan. Semuanya punya tujuan. Semuanya diatur, disengaja bahkan sejak sebelum kita lahir. Kalau kita melihat dengan mata dunia, mungkin Anda akan menemukan banyak sekali kekurangan. Kenapa hidup saya begini, kenapa keluarga saya begini, kenapa orang tua saya begini, dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang kita sudah diingatkan dari episode pertama dan kedua, bahwa tidak ada yang salah di dalam penciptaan Tuhan untuk setiap diri kita. Ini dasar yang penting. Karena kalau kita udah sepakat tentang hal ini, episode-episode selanjutnya dan bagaimana tahun ini khotbah akan berjalan, Anda akan bisa menerima dengan baik. Tuhan memberikan kita shape. Shape itu kalau dalam bahasa Indonesia jadinya bentuk. Tapi saya akan tetap pakai bahasa Inggris, shape. Yang minggu lalu kita sudah bahas yaitu SHAPE. Ini dalam bahasa Inggris. Jadi akronim dalam bahasa Inggris. Shape itu adalah Tuhan berikan kita juga spiritual gift. Karunia rohani, Tuhan berikan kita hati, passion, di mana kita menyukai hal-hal tertentu. Tuhan berikan kita abilities atau kemampuan di mana kita bisa melakukan sesuatu. Tuhan berikan kita personality, kepribadian yang berbeda-beda setiap orang yang tidak akan salah. Saya percaya semua itu Tuhan rancang sedemikian detailnya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan berikan juga experience. Setiap kita diizinkan Tuhan mengalami hal yang berbeda-beda di dalam kehidupan kita. Nah, ini kalau disingkat shape, SHAPE, shape gitu ya. Jadi termasuk shape-nya Tuhan di dalam setiap Anda itu unik tapi nggak ada yang salah Bapak Ibu. Jadi kita harus sepakat melihatnya dari kacamata itu terlebih dahulu. Tapi kenapa Tuhan berikan itu semua tujuannya satu? Supaya kita boleh melayani Tuhan dengan bentuk keunikan setiap kita. Hari ini kita akan melihat ke dalam diri masing-masing keunikan kita dan bagaimana kita bisa menggunakannya. Di 1 Petrus 4 ayat yang ke-10. Layanilah seorang akan yang lain. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Ayat ini gak berkata kalau kamu punya karunia mungkin kamu bisa memakainya. Enggak seperti itu. Kalimat ini jelas berkata bahwa layanilah. Kata pertama yang disebutkan adalah layanilah. Kenapa? Karena karunia yang Tuhan berikan, shape yang Tuhan berikan, semua pemberian Tuhan yang Tuhan titipkan kepada kita itu, tujuannya bukan untuk pamer. Tujuannya bukan untuk kita bisa menonjolkan diri kita di dunia ini, tetapi untuk dikelola dengan setia. Saudara, ayat ini kalau Anda baca beberapa kali gitu ya, ditekankan bahwa kita ini bukan pemilik sebenarnya. Semua yang kita miliki, kelihatannya we own that, but we're not the owner. Kita bukan pemiliknya Bapak Ibu. Tuhan minta kita untuk mengurus, untuk mengelola. Jadi waktu Anda, talenta Anda, pengaruh Anda, semua apa yang Anda bisa, itu adalah titipannya Tuhan untuk Anda kelola dengan baik.
Tugas kita semua adalah bagaimana kita bisa mengelola titipan Tuhan itu bukan for your own fame, bukan untuk kesombongan dirimu. Bukan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa saya paling bisa. Gak ada gunanya Bapak Ibu. Pada saat jarum jam di dalam kehidupan ini berakhir, semua itu lenyap, gak ada gunanya. Tapi yang Tuhan minta adalah bagaimana kamu bisa mengelola itu dengan baik untuk bisa melayani dan memuliakan namanya Tuhan. Tuhan yang mendapatkan kreditnya, bukan namanya kita, bukan kitanya, tetapi Tuhan yang dapat kredit dari semua yang Dia titipkan di dalam kehidupanmu. Hari ini saya agak rempong ya, jadi lumayan banyak dari persiapannya. Ada object lesson. Nah, kalau bisa sih saya selalu berusaha bawa object lesson. Oke. Ada sebuah toples di sini yang saya bawa. Kelihatan ya, itu alasan kenapa kok tadi saya minta saudara ke depan. Ada toples. Isinya kelihatan warnanya? Warnanya apa? Hitam. Saya butuh saudara untuk berkomentar tentang toples ini dan air yang ada di dalamnya. Kalau Anda lihat ini, kata apa yang muncul di dalam pikiran Anda? Ngelihat dari ini, silahkan. Apa? Kotor. Oke, yang lain? Kenapa? Air got. Oke. Yang lain? Ada lagi? Anyone? Apa? Bukan minuman. Ini tak singkat ya karena nggak cukup, not drink gitulah. Pokoknya bukan untuk diminum. Ada lagi yang lain? Kopi, positif sekali, saya suka. Berarti nanti Kak Roy bisa minum ini ya. Ada lagi yang lain? Racun. Ada lagi? One more? Kira-kira kalau kamu lihat ini, mungkin saya tambahin, jijik. Tapi kata Kak Roy ini kopi. Oke. So, toples ini isinya air hitam. Ada tulisan di situ, Anda bisa baca apa aja yang kita sebutkan hari ini. Ada air got, racun, kopi, kotor, bukan minuman, jijik. Kita belum tahu isinya apa, tapi kita sudah memberikan label di toples ini. Kadang hidup itu seperti toples ini Bapak Ibu Saudara. Ada label yang mungkin orang lain tempelkan. Ada label yang mungkin kita sendiri tempelkan ke sini. Ke dalam kehidupan kita. Ketika kita melihat dirinya kita. Insecurity. I'm not good enough. Saya kurang rohani. Saya gagal. Saya nggak bisa. Saya nggak punya ini itu. Label terkadang bisa lebih kuat daripada isi sebenarnya. Benar nggak? Terkadang label itu lebih strong ketika Anda melihat toples ini dibandingkan apa yang ada di dalam isinya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 16. Dikatakan begini oleh Raja Daud. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku di dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindungi bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Matamu melihat aku selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ada satu hal yang menarik di sini, Daud katakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Tapi saya tahu bahwa enggak semua orang merasakan itu tentang kehidupannya. Tidak setiap kita
merasakan hal itu. Saudara, saya waktu masih remaja, masih SMP, nggak nemu fotonya sih ya, ini harus bongkar file foto. Tapi saat itu jerawat itu banyak banget, saya pakai behel kawatan waktu itu. Saya dekil banget, hitam, nggak karuan lah pokoknya modelnya gitu ya. Saya ingat waktu sekolah saya dijemput naik mobil tua, mobil butut. Sementara orang tua saya berjuang supaya saya bisa sekolah di sekolah yang baik. Yang berarti saya melihat teman-teman saya yang lain cantik-cantik, terawat, barang branded yang mereka miliki, mobil bagus yang mereka naiki ke sekolah gitu. Stylish banget kalau ke sekolah gitu. Melihat itu, sebagai seorang remaja saya merasa kecil. Saya merasa kurang dari yang lain. Saya merasa left out gitu dari yang lainnya. Cukup lama saya bergumul dengan itu, mungkin ini dirasakan banyak remaja. Saya nggak tahu kalau Gen Z sekarang apakah merasakan hal yang sama atau malah PD-nya luar biasa, saya nggak tahu. Tapi yang saya alami waktu itu, saya sering muncul pertanyaan gitu. Tuhan kenapa sih, Tuhan kok nggak adil? Kenapa sih saya harus begini, kenapa orang lain enggak? Kenapa teman-teman saya bisa begitu, kenapa hidupku enggak gitu. Marah sama Tuhan, tantrum sama Tuhan gitu. Terus kemudian di dalam proses itu, Tuhan sadarkan saya bahwa saya ini hanyalah ciptaannya Tuhan. Saya nggak punya hak untuk komplain kepada Dia yang menciptakan saya. Ibaratnya kalau saya ini clay, clay itu malam gitu ya, yang sedang dibentuk, apa ya bisa malamnya protes. Woi, bikinnya kok kayak gini sih gitu, nggak mungkin kan gitu. Malamnya nggak bisa protes gitu. Terus kemudian saya sadar bahwa saya nggak punya hak untuk bisa protes kepada pencipta saya. Dan kalau Dia Tuhan, Dia punya kuasa, dikatakan Dia tahu apa yang terjadi di dalam kehidupanku, berarti nggak ada yang salah dengan ciptaan Tuhan di dalam kehidupan saya gitu. Kemudian saya mulai berhenti marah sama Tuhan, karena saya mikirnya bahwa Tuhan nggak ada yang salah di dalam Dia menciptakan saya. Saya fokus bukan melihat pada kekurangan jerawatannya, bukan ngelihat pada behelnya, bukan ngelihat pada dekilnya, mobil tua yang jelek itu. Tapi saya kok mencoba kembali ngelihat ke dalam diri saya. Apa ada hal baik yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan saya? Terus kemudian saya menyadari, oh saya bisa nyanyi. Oh nilaiku gak jelek-jelek amat dibandingkan yang lain. Oh saya berani ngomong di depan umum. Saya suka ngobrol, berinteraksi dengan orang gitu. Tapi kok kayak kontras banget ya. Kekurangan ini membuat orang bisa melihat saya seperti apa, tetapi hal yang Tuhan titipkan ini semuanya mau gak mau saya harus deal dengan orang lain, kurang lebih begitu. Tapi di saat saya mulai berhenti membenci diri sendiri dan menerima apa yang Tuhan perbuat di dalam kehidupan saya, meskipun belum tahu tujuannya itu apa, kenapa kok begini, karena pertanyaan why di dalam kehidupanmu itu selalu akhirnya tanda tanya, gak akan ada jawabannya gitu ya, hanya Tuhan yang tahu. Jadi saya berhenti bertanya why, cuman kemudian hidup saya jadi berubah arah. Karena kacamata yang dipakai udah beda gitu. Ngelihatnya bukan lagi kepada jeleknya, tetapi oke, tak terima kalau memang begini apa adanya, Tuhan masih berikan saya kelebihan dan what gitu. Di saat itu saya belajar dan saya tahu bahwa ada hal yang lebih besar daripada diri saya. Ada hal yang lebih besar dari rasa insecurity itu. Ada hal yang lebih besar dari sekedar fokus saya melihat diri saya di cermin itu. Dan saya ingin hidup memenuhi alasan kenapa Tuhan harus menciptakan seorang bebe seperti itu. Saya mencoba mencari tahu, aku gak tahu apakah kalau remaja zaman sekarang itu juga pertanyaan mencari identitas diri itu yang ada di benak mereka. Tetapi kalau memang begitu, mungkin saatnya kita reaching out ke mereka dan mengingatkan bahwa Tuhan punya rencana dan gak ada yang salah di dalam kehidupanmu. Saudara, kerendahan hati bukan berarti mengecilkan dirimu. Kerendahan hati adalah menerima desain Tuhan di dalam kehidupanmu. Tanpa protes gitu ya. Kerendahan hati itu terima tanpa protes dan syukuri itu. Jadi kita kembali kepada toples ini. Lumayan ribet ya hari ini ya. Jadi embernya oke, begini saja. Saudara, kalau saya buang air ini,
Semoga nggak bikin kekotoran di sini, oke. Kemudian saya isi dengan air ini. Saya sudah pastikan tidak ada label merek, jadi tidak endorse apapun ya. Jadi aman, masuk ke kamera silakan. Nggak ada endorse apapun. Saudara, airnya sudah berganti. Ada yang berani minum? Kalau saya kasih ke Anda, adakah yang berani minum? Ini tadi katanya di sini ada racun, kotor, jijik. Kopi mungkin udah nggak kelihatan kopinya. Air got katanya di sini. Apakah ada yang berani minum? Saya pun mungkin masih bertanya-tanya. Kalau saya nggak tahu di ruangan ini konteksnya tadi, tiba-tiba kita masuk dan disuruh minum dengan toples yang ada label begini. Mungkin saya nggak berani ngapa-ngapain gitu ya. Saudara, banyak orang sudah ditebus hidupnya oleh Tuhan. Tetapi kita masih hidup dengan label-label yang lama di dalam kehidupan kita. Gak layak, gagal, tidak berguna, tidak sebanding dengan orang lain. Saya gak punya apa yang mereka punya. Mereka di mana, saya di mana. Semua label yang kita taruh di dalam dirinya kita. Tuhan pernah satu kali berkata kepada saya, dan menurut saya ini strong, makanya saya ingin bagikan. Waktu itu Tuhan bilang, copot semua label itu Bebe. Saya gak pernah minta kamu tempelkan label itu di dalam kehidupanmu. Kalau kamu gak copot label itu, kamu menghalangi apa yang aku bisa kerjakan di dalam kehidupanmu. Copot juga label yang kamu tempelkan di orang lain. Saudara, saya nggak tahu label apa yang Anda taruh di dalam kehidupanmu. Semua label itu Tuhan katakan lepas. Lepaskan itu semua. Sehingga Tuhan boleh bekerja dengan lebih lagi menggunakan kehidupanmu. Kalau label yang lama masih ada di sana, orang tidak bisa melihat kasih karunia yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Teman-teman, jangan memenjarakan diri kalian karena rasa insecurity-mu. Jangan limit apa yang Tuhan bisa kerjakan di dalam kehidupanmu. Karena Tuhan gak pernah salah menciptakan Anda. Tidak ada satu hal pun yang salah di dalam kehidupanmu. Pada saat Dia menciptakanmu. Dan kunci untuk bisa keluar dari penjara itu adalah menerima rancangan Tuhan atas hidupmu dengan ucapan syukur. Yesus mati di kayu salib, Dia mencopot semua label yang kamu tempelkan di dalam kehidupanmu. Semua label dosa itu sudah Tuhan lepaskan. Label gagal, label tidak layak, label apapun itu. Tuhan sudah copot itu. Dan salib itu bukan hanya mengampuni dosamu, tetapi salib itu memulihkan identitasmu. Identitas yang dipulihkan selalu menghasilkan hidup yang bisa berfungsi. Saudara, kita nggak melayani supaya kita bisa bernilai. Tetapi kita melayani karena kita sudah dikasih dan Tuhan sudah, kamu berharga di matanya Tuhan. Itu yang identitas itu yang Tuhan berikan. Jadi langkah pertama, saudara, saya nggak bisa bicara lebih lanjut kalau kita nggak sama-sama percaya dan mau menerima apapun yang Tuhan titipkan di dalam kehidupanmu. Copot semua label batasan pikiranmu itu. Jangan penjarakan dirimu di dalam pikiran-pikiran itu. Karena Tuhan gak pernah minta kamu lakukan itu di dalam kehidupanmu. Ketika kamu izinkan itu dilepas dari kehidupanmu. Ketika kamu copot label-label yang kamu tempel di dalam kehidupan orang lain. Kita tidak menghalangi Tuhan bisa bekerja menggunakan toples kehidupanmu. Hal yang kedua, pahami peran kita di dalam tubuh Kristus, saudara. Roma 12 ayat 4-6. Sama seperti satu tubuh kita punya banyak anggota, tetapi nggak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian pula kita, meskipun kita banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota
yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita punya karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Intinya diingatkan bahwa Anda dan saya semua yang di tempat ini tuh berbeda gitu. Kita semua berbeda, tapi kita bagian dari anggota tubuh Kristus. Sama-sama jadi satu bagian dari tubuh Kristus. Saudara, bayangkan sejenak kita ini ada di dalam stadion. Sedang nonton pertandingan bola. Saya nggak pernah merasakannya, tapi saya tahu ada beberapa orang di tempat ini yang pernah pergi ke stadion dan ngelihat betapa besarnya stadion itu gitu. Ada ribuan orang yang mungkin duduk di tribun itu. Mereka teriak, mereka memberikan komentar, mereka memberikan kritik mereka gitu ya. Saudara, tanpa sadar kehidupan kita sebagai orang Kristen itu terkadang juga memilih untuk duduk di tribun. Nyaman, duduk, gak perlu keringetan, gak perlu lari-larian, gak perlu dikritik, gak perlu salah, gak usah berlatih, gak repot. Beli tiket aja duduk nonton. Tapi hanya ada 11 orang di lapangan, 11 plus 12, 11 plus 11 yang ada di lapangan, dua tim itu yang bisa mendengarkan suara pelatihnya mereka dengan paling jelas. Kalau kamu gak masuk ke dalam lapangan, saudara, kamu gak akan pernah mengalami mendengarkan arahan pelatih sejelas itu. Saudara, kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita sepakat bahwa kita bisa melayani bukan cuma di dalam gedung gereja ini. Akan tetapi sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus, kita juga punya tanggung jawab untuk sama-sama membangun tubuhnya Kristus. Di Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Dan ialah di sini Tuhan yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala dan pengajar untuk memperlengkapi orang yang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara, ayat ini ngingetin bahwa tugas pemimpin itu memperlengkapi. Bukan cuman pemimpin adalah mereka yang melakukan, tetapi mereka memperlengkapi jemaatnya untuk bisa berfungsi di dalam tubuh Kristus. Saudara, kami di ICA kami mau bisa membantu Anda menemukan tempat Anda di dalam tubuh Kristus di ICA. Kami ingin bisa membantu Anda di mana Anda bisa menemukan tempat Anda bisa melayani. Atau bahkan menciptakan posisi yang mungkin tadinya nggak ada. Tetapi Tuhan berikan Anda talenta, shape Anda di sana, let's talk. Karena satu hal yang kami percaya, bukan cuma apa yang dilihat, ada banyak hal. Dan kami mau ICA bisa jadi platform di mana setiap kita boleh ambil bagian, bukan duduk di tribun saudara. Tetapi masuk ke dalam lapangan, mengalami Tuhan sendiri di dalam kita melakukannya gitu. Di dalam kita melakukan pelayanan itu. Saudara, setiap kita bukanlah pemain tambahan atau pemain cadangan. Setiap kita penting, Anda penting. Bagi tubuh Kristus Anda penting. Bagi rencananya Tuhan untuk orang lain mungkin, untuk menjangkau orang lain Anda juga penting saudara. Jadi mari beranikan diri untuk masuk ke lapangan itu, menjadi pemain bukan cuma menjadi penonton Bapak Ibu. Saya mau nantang Anda untuk berani mengalami Tuhan pada saat Anda melayani. Mungkin Anda bisa tanya kepada teman-teman yang sudah melayani, bagaimana ada banyak sekali yang Tuhan izinkan kita untuk alami di dalam kita melayani Tuhan. Terkadang memang ada gesekan di dalamnya. Tetapi semua itu ada untuk kita boleh mencapai tujuan yang Tuhan tetapkan di dalam kehidupannya kita. Dan sekali lagi saudara, saya ingat waktu saya jadi volunteer pastor. Berkali-kali saya bilang kalau Anda mau melayani tapi nggak tahu bagaimana bisa melayani, kita akan bantu Anda untuk menemukan di mana tempat yang pas. Nggak usah takut untuk berkomitmen dulu. Ada yang namanya observe di sini. Anda bisa tes apakah benar di situ. Oh mungkin bukan, mari kita cari tempat yang lain. Atau bahkan beberapa kali saya create position yang tadinya nggak ada. Karena kami percaya bahwa apa yang Tuhan titipkan itu bukan untuk sia-sia dan dipendam sendiri gitu ya. Toples ini gunanya bukan cuma untuk ditaruh di rak, di dapur, ditutup gitu saudara. Toples ini punya fungsinya gitu. Jadi mari kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan. Dan mari gunakan karuniamu untuk menyalurkan kasih karunia Allah. Layanilah seorang akan yang lain, kan tadi dikatakan di ayat yang awal. Sesuai dengan karunia yang diperoleh setiap orang. Saudara, ketika kita melayani itu bukan cuma sekedar ngisi jadwal. Kadang mungkin sebagai volunteer, sebagai teman-teman yang melayani, kalau kita sedang capek kita ngerasa cuman karena jadwalnya kosong makanya saya dipanggil. No.
Sadar atau tidak sadar pada saat kamu melayani, kamu sedang menyalurkan kasih karunia Tuhan yang dititipkan melalui dirimu. Jadi toplesnya kosong, kita ini cuman alatnya aja gitu, kita cuman toples kosongnya. Tuhan ingin menyalurkan isinya itu kepada dunia ini. Kasih karunia-Nya Tuhan kepada dunia ini. Mengalir lewat kita, mengalir melalui apa yang kamu kerjakan. Jadi ketika Anda, saya tahu ada teman-teman yang melayani ICA Kids di sini. Ketika kamu melayani anak-anak itu, sadar nggak sadar, kasih karunia Tuhan sedang mengalir melalui kamu kepada anak-anak itu. Ketika teman-teman melayani sebagai hospitality, sadar nggak sadar, kasih karunia Tuhan sedang mengalir melalui senyuman kalian, melalui kehangatan yang kalian berikan di hari Minggu. Ketika teman-teman di media, service media, di behind the scene, nggak ada orang yang tahu. Suka nggak suka, kasih karunia Tuhan sedang mengalir melalui kreativitas kalian. Teman-teman yang mungkin ada di depan, yang ada di tim musik gitu. Kasih karunia Tuhan sedang mengalir kepada jemaatnya melalui talenta yang kalian pakai. Saudara, pelayanan gak pernah tentang panggung. Ini berkali-kali kita ulang terus gitu ya. Terutama buat teman-teman yang ada di depan layar. Betapa riskannya. Bahwa pelayanan bukan soal panggung. Pelayanan menjadi saluran kasih karunia-Nya Tuhan. Maukah kamu dipakai, diisi sama Tuhan untuk dipakai dengan tujuan. Menyalurkan loh, it's a privilege. Kamu bisa menyalurkan kasih karunia Tuhan dengan cara yang mungkin kita gak sadari. Toples ini tadi saya bilang bukan cuma untuk dipajang. Tapi kalau toples ini mau mengalirkan kasihnya Tuhan, dia harus terlebih dulu dibuka, saudara. Bukan cuma disimpan di rak. Dia harus terlebih dahulu dibuka. Sehingga kemudian kasih karunia itu bisa mengalir. Ya nggak ke ember ya ngalirnya ya, tapi saya nggak punya tempat lain. Tapi poinnya adalah perlu keinginan Anda untuk membuka toples itu. Take the first step. Izinkan Tuhan untuk memakai hidupmu, menyalurkan kasih karunia-Nya. Dan yang terakhir, kembangkan apa yang Tuhan titipkan kepada setiap kita. Saudara, pelayanan itu pasti butuh yang namanya kesungguhan. Jelas dong, kita gak main-main di dalam melayani Tuhan. Karena kita tahu, yang kita layani bukan manusia. Apapun yang kita kerjakan pada saat kita melayani itu Tuhan yang disenangkan gitu ya. Talenta harus diusahakan, harus dikembangkan, tanggung jawab masing-masing pada saat nanti Tuhan tanya, Bebe, what have you done with the life I gave you? Bebe, what have you done with the talent I gave you? Saudara, saya nggak bisa menyalahkan, salahnya Pastor John waktu itu nggak nawarin saya pelayanan. Salahnya Pastor Anthony nggak ngajakin saya pergi ke social ministry hari itu. Saudara, saya nggak bisa bawa nama orang lain. Saya harus bisa menjawab pertanyaan itu sendiri dengan tanggung jawab masing-masing. Saudara, apa yang Tuhan sudah percayakan ke dalam kehidupan kita kembangkan sebagai bentuk kita mengasihi Dia. Do it out of love. Do it not because your pastor telling you to do it. Do it because He love you so much. Tuhan begitu mengasihi kita. Dan ini pun yang kita lakukan ini pun gak akan bisa membalas kasihnya itu. Tetapi karena aku mengasihi Tuhan, I'm gonna do it for you God gitu. Kita lakukan yang terbaik karena value ICA, we love God, we love people. Kita mengasihi Tuhan, kita melakukan pelayanan ini buat Tuhan, kita mengasihi manusia, kita mau dipakai menyalurkan kasih karunia-Nya Tuhan buat manusia yang lainnya pada saat kita melayani. Jadi saudara mungkin boleh panggil C. Julia. Temukan dan gunakan shape-mu. Boleh dikasih scan QR code-nya ke Sin. Ini didesain spesial untuk Jemaat ICA. Saya tahu betapa hebohnya minggu ini gitu ya. Kami semua pastoral mencoba untuk memastikan bahwa link ini berjalan. Bahwa ketika Anda, boleh saya minta kalian untuk keluarkan handphonenya dan ambil foto. Saya nggak minta Anda untuk isi sekarang gitu ya. Kenapa? Karena I have to say semuanya di dalam bahasa Inggris Bapak Ibu. Semuanya di dalam bahasa Inggris. Jadi saran saya kalau takut, bingung isinya, gratis by the way. ICA sudah making sure bahwa ini gratis. Dan Anda bisa dengan teman yang mungkin lebih mengerti bahasa Inggris, kalau ada pertanyaan kalimat ini Anda nggak paham gitu, bisa tanya teman yang lain artinya apa. Tapi saya mau encourage Anda untuk lakukan tes ini, gampang. Sudah nggak bayar, sudah gampang gitu ya. Anda ikuti jawab semua pertanyaannya dengan sabar karena agak banyak. Di sini ini adalah salah satu alat praktis yang ICA coba sediakan untuk Anda bisa menemukan shape Anda.
Spiritual gift-mu apa? Sesuaikan dengan apa yang Tuhan titipkan kepada setiap kita. Kadang kan gak paham gitu ya. Di dalam bidang apa, bagaimana cara menemukannya, Anda bisa cari. Anda bisa coba tes ini untuk bisa menemukan spiritual gift, karunia rohani yang Tuhan titipkan kepada setiap kita. Kenali apa yang Tuhan titipkan di dalam hatimu, hal-hal yang kamu suka, hal-hal yang membuat kita excited gitu. Apa yang bisa kamu kerjakan? Menyanyikah, memasakkah? Mungkin organizing, administrasi mungkin. Sesuatu yang kamu bisa lakukan. Saudara, saya percaya if God give you that gifts, it means the world needs that. Kalau Tuhan titipkan, kalau Tuhan bekali saya dengan cangkul, harusnya saya bisa sadar tempat saya bukan di dapur. Dengan mengenali alat ini, oh Tuhan tuh bawain saya cangkul. Berarti mungkin saya bisa menemukan di mana tempat saya. Tempat saya mungkin ada di halaman, mungkin berkebun. Kalau Tuhan bekali tas saya itu dengan pisau, dapur, dan telenan, saya tahu bahwa oh mungkin saya bukan untuk duduk di meja kantor. Tapi mungkin fungsi saya bisa maksimal kalau saya ada di kitchen, saya ada di dapur. Saudara, dengan mengetahui, mengenali alat yang Tuhan titipkan di dalam kita, akan mempermudah kita menemukan di mana sebenarnya kita ini belong to untuk pelayanan kita. Kepribadian, sekali lagi, orang-orang yang behind the scene, banyakan introvert karena gak kepingin ketemu dengan manusia. Tetapi bukan menjadi patokan atau justifikasi, saya gak melayani karena saya introvert. Saya gak bisa melayani karena saya tipenya pendiam dan segala macam. Saudara, percayalah Tuhan tidak membentuk kita dengan hal yang salah. Ada tujuan. Ada hal yang lebih besar dari dirimu, lebih besar dari keterbatasanmu, di mana Tuhan bisa pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan bahkan experience yang buruk sekalipun, Tuhan bisa pakai untuk mengarahkan kamu, sehingga kamu bisa menemukan di mana tempat kamu bisa melayani. Coba ambil waktu di minggu ini, ikuti tes yang tadi. Cari teman yang mungkin mengerti bahasa Inggris kalau misalnya Anda bingung. Coba ambil. Di bagian akhir tes itu akan merujuk, memberikan saran kepada Anda posisi atau departemen apa di dalam ICA di mana Anda bisa melayani. Saudara, saya tahu jumlah angka volunteer di ICA. Dengan jumlah jemaat kami sekitar 1.500 sekarang setiap minggu yang hadir. Jumlah volunteer ICA ada di angka sekitar 350. Perbandingannya masih cukup jauh. Berarti masih banyak orang-orang yang memilih duduk di tribun. Challenge kami hari ini adalah, mari mencoba turun ke lapangan. Hal tersimpel sekalipun, saya yakin Anda bisa melakukannya. Saya yakin ada banyak hal yang mungkin gak terpikirkan untuk bisa dikerjakan. Ada banyak hal yang tidak kelihatan. Pelayanan di ICA bukan cuma menjadi tim musik Bapak Ibu. Betapa banyaknya teman-teman hospitality di depan membutuhkan lebih banyak orang yang bisa membuka pintu dan tersenyum. Hal yang paling indah saya selalu bilang kepada teman-teman hospitality. Mungkin terkesan sepele, halah cuman buka pintu. Halah cuman jadi bellboy di ICA, ngapain? Ngapain saya repot-repot? Sudah ada yang bukain pintu, saudara. What if senyuman Anda yang Anda berikan pada saat membuka pintu itu adalah senyuman satu-satunya yang orang ini terima di dalam 1 minggu karena dia mengalami minggu yang berat. What if kehangatan selamat datang adalah tempat di mana dia menemukan home-nya di ICA yang selama ini mungkin di luaran sana hidup begitu kejam terhadap dia. Pada saat Anda mau melayani ICA Kids, saudara, ada banyak testimoni yang saya dengar. Bagaimana teman-teman dibully di sekolahnya, anak-anak ini. Kalau Anda nggak tahu bahwa dunia di luar sana sangat kejam sekarang. Dan mereka menemukan safe place-nya pada saat mereka datang di hari Minggu. Ke ICA Kids. Saudara, ada banyak sekali kesempatan di mana kita bisa mengizinkan Tuhan mau makai kehidupan kita. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau melakukan perjamuan kudus. Saudara, salib Tuhan itu bukan hanya mengampuni dosa, tetapi salib memulihkan identitas ini. Dan ketika identitas dipulihkan, kita bisa berkata, yes Tuhan, pakai saya.
Bolehkah saya minta diambilin satu? Yes, thank you Pastor Anthony. I forgot to bring that with me. Terima kasih, thank you. Ini bentuk pelayanan by the way, so thank you. Terima kasih sudah melayani kami. Saudara, tubuhnya Tuhan berikan buat kita, darahnya Tuhan curahkan kepada kita supaya kita nggak lagi hidup di dalam label-label yang kita pilih tempelkan di dalam kehidupan kita. Salibnya Tuhan, darahnya Tuhan itu sudah dicurahkan buat kita. Sehingga kita nggak perlu hidup di dalam label yang kita berikan di dalam kehidupan kita ini. There's no more labels in your life. 1 Korintus 11 ayat 23. Mari kita siapkan kepingan roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, dia mengambil roti dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, kiranya roti ini yang akan kita makan ini mengingatkan kita bahwa tubuhnya Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dia sudah copot semua label itu. Tidak ada yang salah di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita makan roti ini. Jesus name. Satu Korintus 11 ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, kiranya kita diingatkan bahwa darahnya Tuhan sudah dicurahkan. Dan dia melihat setiap kita berharga. Maka ia mau mati di kayu salib untuk menebus setiap kita. Hidupmu berharga. Tidak ada yang salah di dalam kehidupanmu. Biarlah pelayanan kita, keinginan kita untuk melayani Tuhan boleh menjadi ucapan syukur kita atas darah yang sudah dia curahkan kepada kita. Let's drink this. Saudara, kita gak lagi hidup di dalam label-label yang lama itu. Kita hidup di dalam perjanjian yang baru. Yesus gak menyelamatkan kita supaya kita duduk aman, saudara. Yesus mau supaya kita hidup menjadi perpanjangan kasih-Nya, menyalurkan kasih karunia-Nya kepada dunia yang belum mengenal Tuhan. Hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan. Hidup ini terlalu singkat untuk kita tinggal di dalam insecurity kita. Dan hidup ini terlalu berharga untuk dipakai untuk diri sendiri saja. Gunakan siap kita buat kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami mau menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan semua yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu, Tuhan. Engkau lebih besar dari kami, Engkau lebih besar dari keterbatasan dan ketakutan kami. Kau pandang kami berharga di mata-Mu, Kau punya tujuan di dalam kehidupan setiap kami. Tujuan yang indah Tuhan, tujuan di mana Kau ciptakan kami dari awal, yang kami berjalan di dalam kehidupan ini untuk bersama Tuhan menggenapi tujuan itu. Bapak pagi ini berbicara kepada setiap kami, gerakkanlah Roh Kudus-Mu di dalam diri setiap kami, speak louder, scream louder even. Sehingga kami boleh mengerti dan punya dorongan untuk berani mencoba melayani Tuhan. Kami gak mau jadi penonton Bapak. Kami punya waktu di dalam kehidupan ini, kami masih punya kekuatan dan tenaga, kami mau bisa melayani Tuhan. Kami mau hidup ini Tuhan pakai untuk menyalurkan kasih karunia Tuhan buat mereka yang di luar sana Tuhan. Bahkan the lost inside the church Jesus. Pakai kami Tuhan untuk memuliakan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah datang di ibadah IC hari ini. Apabila Anda diberkati, Anda boleh sampaikan kepada teman-teman dan bisa kembali lihat di ICA Surabaya YouTube. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Kami senang Anda bergabung dengan ibadah ICA hari ini. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati Anda dan keluarga. Halo ICA Volunteers, siap-siap tampil heboh dan penuh warna karena kita bakal balik ke era 80-an. Yuk datang bersama ke Volunteer Night. Catat ya, Rabu 4 Maret jam 7 malam di ICA West. Dan jangan lupa dress code kita adalah The 80s. Daftarkan diri lewat ministry leader kamu, sampai ketemu dan siap-siap kita seru bareng.
ICA akan mengadakan kelas baptisan pada hari Minggu 15 Maret di ICA East dan ICA West pada pukul 1 siang tepat setelah ibadah Minggu. Bagi Anda yang ingin dibaptis atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang baptisan, silakan bergabung bersama kami. Setelah itu, pukul 2 siang akan dilanjutkan dengan kelas membership. Menjadi anggota memiliki berbagai keistimewaan. Jadi mari pelajari lebih lanjut apa artinya menjadi anggota resmi Gereja ICA. Dan dikarenakan baptisan adalah salah satu syarat untuk menjadi anggota, jadi jika Anda belum dibaptis, pastikan untuk mengikuti kedua kelas tersebut di hari yang sama. Memberikan persembahan menjadi semakin mudah. Silakan scan QR Code di layar dengan menggunakan aplikasi bank Anda atau kunjungi icaspy.com/giving untuk informasi lebih lanjut. Dana beasiswa YDP membantu anak-anak remaja kurang mampu di komunitas agar dapat mengejar impian mereka untuk mendapatkan pendidikan di perguruan tinggi. Pemberian untuk program ini sekarang memiliki kode QR sendiri, sehingga akan lebih mudah untuk Anda memberi dan mendukung impian anak-anak di YDP. ICA membuka kesempatan untuk Anda dapat bergabung menjadi volunteer di ICA untuk melayani dalam bidang service media dan juga hospitality. Untuk mendaftarkan diri menjadi volunteer di ICA, Anda bisa scan QR Code di layar atau di meja informasi yang ada di lobi. Mari melayani Tuhan dan memberkati gerejanya. Kelompok kecil adalah cara terbaik untuk terhubung dan bertemu dengan lebih banyak teman di ICA. Apabila Anda belum tertanam dalam komunitas Go Group di ICA, silakan kunjungi website ICA atau buka dari aplikasi Church Center untuk menemukan Go Group yang tepat bagi musim kehidupan Anda saat ini. Mari bertumbuh melalui Go Group. Kami rindu untuk bisa mendoakan Anda. Bagikan pokok doa Anda melalui tautan bit.ly/ICA Prayer Online dan bersama kita melangkah dan percaya bahwa Tuhan bekerja. Bergabunglah dalam doa online ICA setiap Selasa malam pukul 7:30 melalui Zoom. Cek sosial media kami setiap hari Selasa untuk informasi link tersebut. Mari bersekutu dalam ibadah serta doa bersama. Tahukah Anda bahwa catatan khotbah ICA dapat ditemukan setiap minggunya di aplikasi Alkitab YouVersion? Setelah mengunduh aplikasi YouVersion, cukup klik Events, ketik lokasi ICA Anda di hari itu, yaitu ICA West atau ICA East, untuk menemukan catatan khotbah dan semua ayat Alkitab untuk khotbah hari Minggu tersebut. Selamat mencoba! Untuk informasi lebih lanjut tentang kegiatan di Gereja ICA, tautan penting, pengumuman yang mungkin terlewatkan, serta form pendaftaran, silakan mengunduh aplikasi Church Center, satu aplikasi untuk semua informasi tentang ICA Surabaya. ICA mengadakan ibadah setiap minggu di gereja dan juga online di YouTube channel ICA Surabaya. Bergabung bersama kami setiap hari Minggu untuk menyembah dan belajar firman Tuhan bersama-sama. Ikuti sosial media ICA Surabaya di YouTube, Facebook, Instagram, dan Spotify. Anda dapat menemukan berbagai informasi, playlist musik, video, renungan, dan lainnya.